Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Naufal Afif, MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi keuangan 2, dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul investasi ekuitas dan recycling adjustment. Untuk anggota kelompok 6 yang pertama, saya sendiri Ahmad Indra Wijaya, NPM 20.0102.0034. Yang kedua, Iva Rokijah, NPM 20.0102.0058. Yang ketiga yaitu Ilvi Nurfadilah 20.0102.0060. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai investasi ekuitas. Investasi ekuitas atau equity investment itu merupakan sebuah hak kepemilikan seseorang seperti saham biasa, saham preferen, maupun saham modal lainnya. Untuk investasi ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati dan ditentukan seperti barang dan hak. Untuk komisi broker dan biaya lain terkait dengan pembelian ini dicatat sebagai beban. Untuk tingkatan investor pada suatu perusahaan untuk memperoleh hak saham pada perusahaan lain pada umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah adanya akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak suara investor yang dipegang oleh investor. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% atau disebut dengan metode perhitungan nilai wajar. Investor memiliki hak pasif di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, kepemilikan antara 20% sampai 50% dengan metode ekuitas. Investor memiliki pengaruh signifikan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, kepemilikan lebih dari 50% sebagai laporan konsolidasi. Investor memiliki kepentingan pengendali di dalam sebuah perusahaan. Investasi ekuitas pada nilai wajar. Terdapat dua klasifikasi untuk kepemilikan kurang dari 20%, yaitu berdasarkan IFRS, beranggapan bahwa investasi yang dimiliki untuk diperdagangkan itu perusahaan memiliki efek dalam mendapatkan keuntungan dari perubahan harga saham tersebut. Dalam akuisisi dan aturan pelaporan untuk investasi, yaitu menilai efek pada nilai wajar dan mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atas laba neto. Ada beberapa investasi ekuitas dimiliki untuk tujuan selain diperdagangkan. Akibatnya itu IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan sebagai investasi ekuitas tidak diperdagangkan atau dicatat sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan. Dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akan dilaporkan pada penghasilan komprehensif lain. Contoh investasi ekuitas laba rugi. Setelah akuisisi perusahaan mencatat investasi ekuitas sebesar nilai wajar. Sebagai contoh, asumsikan bahwa pada tanggal 3 November 2011 Republik Corporation membeli saham biasa dari 3 perusahaan. Setiap investasi mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, Blueberry dengan biaya perolehan $259.700. Yang kedua, Nestle, biaya perolehan $317.500. Yang ketiga, ST Rengganis Pulpo,
dengan biaya perolehan 141.350 dolar, dengan total biaya perolehan dengan menjumlahkan 3 biaya perolehan tersebut, yaitu 718.550 dolar. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Investasi ekuitas berada di sisi debit sebesar 718.550 dolar berada di debit. Untuk kreditnya akun kas sebesar 718.550 dolar. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2011 Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 dolar. Untuk pencatatan dividen tunai tersebut dicatat sebagai berikut. Kas berada di sisi debit sebesar 4.200 dolar. Untuk yang kredit, pendapatan dividen sebesar 4.200 dolar. Ketika investor memiliki kurang dari 20% saham di perusahaan lain, maka investor dianggap hanya memiliki pengaruh yang relatif sedikit kepada investor. Akibatnya, pada laba neto yang diperoleh investor bukan merupakan dasar yang tepat untuk mengakui laba rugi dari investasi untuk investor, dikarenakan peningkatan aset neto yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan dapat dipertahankan secara permanen untuk digunakan dalam bisnis investor. Oleh karena itu, investor memperoleh laba neto hanya jika investor mengumumkan dividen tunai. Pada tanggal 31 Desember 2011, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang disajikan dalam tabel berikut. Portofolio investasi ekuitas per 31 Desember 2011. Keterangan investasi Blueberry, nilai tercatat sebesar 259.700 dolar, nilai wajar 275.000 dolar. Kemudian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ini untuk Blueberry dengan keuntungan 15.300 dolar. Kemudian yang Nestle, nilai tercatat sebesar 317.500 dolar, nilai wajarnya 304.000 dolar. Kemudian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu dengan kerugian 13.500 dolar. Kemudian ST Rengganis Pulpco, nilai tercatat sebesar 141.350 dolar, nilai wajar 104.000 dolar. Kemudian keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar 37.350 dolar. Kemudian total portofolio untuk nilai tercatat sebesar 718.550 dolar. Kemudian nilai wajar sebesar 683.000 dolar. Kemudian untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ini sebesar 35.550 dolar. Kemudian saldo penyesuaian nilai wajar efek sebelumnya yaitu 0, maka penyesuaian nilai wajar efek tersebut sebesar 35.550 dolar. Jadi keuntungan yang belum direalisasi bruto adalah 15.300 dolar dan kerugian yang belum direalisasi bruto sebesar 50.850 dolar, dengan rincian 13.500 dolar ditambah 37.350 dolar yang mengakibatkan kerugian yang belum direalisasi neto sebesar
$35.550. Jadi nilai wajar portofolio investasi ekuitas di bawah biaya perolehan sebesar $35.550. Republik mencatat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi neto terkait dengan perubahan nilai wajar investasi ekuitas dalam akun keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi laba rugi. Republik melaporkan jumlah ini sebagai beban lain. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Untuk akun debit, yaitu keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi laba rugi sebesar $35.550. Kemudian sisi kredit, penyesuaian nilai wajar efek sebesar $35.550. Kemudian perhitungan keuntungan atas penjualan saham Blueberry pada tanggal 23 Januari 2012 dan menerima $287.220 dengan hasil neto dari penjualan sebesar $287.220, biaya perolehan saham Blueberry sebesar $259.700. Kemudian keuntungan atas penjualan saham sebesar $27.520. Kemudian Republik mencatat penjualan sebagai berikut. Untuk akun debit, yaitu kas sebesar $287.220. Kemudian sisi kredit, investasi ekuitas sebesar $259.700 dan keuntungan atas penjualan investasi ekuitas berada di sisi kredit sebesar $27.520. Saya Iva Rokija NPM 20.01.02.058 akan melanjutkan pemaparan materinya. Jadi untuk selanjutnya, asumsikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, Republik membeli saham biasa seharga $255.000, ditambah dengan komisi brokernya sebesar $1.850. Dan berikut adalah portofolio investasi ekuitas Republik pada 30 Desember 2012. Dari portofolio ekuitas tersebut tercantum bahwa penyesuaian nilai wajarnya sebesar $101.650. Berdasarkan portofolio di atas, nilai wajar portofolio investasi ekuitas Republik melebihi nilai tercatat, yaitu sebesar $66.100, dan akun penyesuaian nilai wajar efek memiliki saldo kredit sebesar $35.550. Jadi, penyesuaian nilai wajar efek sebesar $101.650 dari penjumlahan antara $66.100 ditambah dengan $35.550. Kemudian jurnal untuk mencatat penyesuaian tersebut, yaitu pada 31 Desember 2012 penyesuaian nilai wajar efek di debit sebesar $101.650. Kemudian keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi laba rugi di kredit sebesar $101.650. Contoh investasi ekuitas. Investasi ekuitas yang tidak diperdagangkan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi sebagai penghasilan komprehensif lainnya. Asumsikan bahwa pada tanggal 10 Desember 2011, Republic Corporation membeli 1000 saham biasa dari Houghton Company dengan harga €20,75 per saham. Jadi total biaya perolehannya yaitu €20,75. Investasi ini mencerminkan kepemilikan kurang dari 20%. Akibatnya Republik mencatat akun investasi ini sebesar nilai wajar, dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dicatat dalam penghasilan komprehensif lainnya. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Pada 10 Desember 2011, investasi ekuitas di debit sebesar $20.750 dan kas di kredit sebesar $20.750. $20.750 ini dari perkalian 1000 saham yang dibeli dikali dengan harganya, yaitu €20,75.
Kemudian pada tanggal 27 Desember 2011, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro untuk investasi pada saham biasa di Hawthorne Company. Dividen tunai ini dicatat sebagai berikut. Pada 27 Desember 2011, kas didebit sebesar 450 dan pendapatan dividen dikredit sebesar 450. Pada tanggal 31 Desember 2011, investasi Republik pada Hawthorne memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang disajikan sebagai berikut. Nilai tercatat yaitu sebesar 20.750 euro, nilai wajar 24.000 euro, dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebesar 3.250 euro. Sedangkan penyesuaian nilai wajar efek untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu sebesar 3.250 euro. Penyesuaian nilai wajar efek untuk mencatat kenaikan nilai wajar dan mencatat keuntungan sebagai berikut. Pada 31 Desember 2011, penyesuaian nilai wajar efek didebit sebesar 3.250 euro dan keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi untuk laba rugi dikredit sebesar 3.250 euro. Republik melaporkan investasi ekuitas pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2011 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk laporan posisi keuangan, pada pos investasi terdapat akun investasi ekuitas yaitu sebesar 24.000 euro. Kemudian di pos ekuitas terdapat akun akumulasi keuntungan komprehensif lain dengan 3.250 euro. Kemudian laporan laba rugi komprehensif. Pada pos pendapatan dan beban lain terdapat akun pendapatan dividen yaitu sebesar 450 euro dan untuk pos penghasilan komprehensif lain terdapat akun keuntungan akibat kepemilikan yang belum realisasi sebesar 3.250 euro. Republik menjual seluruh saham biasa Hawthorne Company dan menerima neto sebesar 22.500 euro. Perhitungan keuntungan yang direalisasi atas penjualan tersebut yaitu sebagai berikut. Hasil neto dari penjualan yaitu sebesar 22.500 euro. Kemudian biaya perolehan saham dari Hawthorne yaitu sebesar 20.750 euro. Sehingga keuntungan atas penjualan saham yaitu 1.750 euro. Kemudian Republik mencatat penjualan sebagai berikut. Untuk kas didebit sebesar 22.500 euro, kemudian investasi ekuitas dikredit sebesar 20.750 euro, dan keuntungan atas penjualan investasi ekuitas dikredit sebesar 1.750 euro. Dikarenakan Republik tidak lagi memegang investasi ekuitas, maka jurnal untuk mengeliminasi akun penyesuaian nilai wajar efek adalah sebagai berikut. Keuntungan atau kerugian akibat kepemilikan yang belum direalisasi untuk laba rugi yaitu didebit sebesar 3.250 euro dan penyesuaian nilai wajar efek dikredit sebesar 3.250 euro. Metode ekuitas. Perusahaan investor dapat memiliki kepemilikan kurang dari 50% pada perusahaan investi, sehingga tidak memiliki pengendalian secara hukum. Akan tetapi, dapat memberi investor kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan investi. Contoh metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investor dan investasi mengakui hubungan ekonomi yang substantif. Perusahaan awalnya mencatat investasi pada biaya perolehan saham, tetapi kemudian menyesuaikan jumlah setiap periode perubahan dalam aset neto investi. Artinya jumlah bagian proporsional dari laba rugi investi secara berkala meningkat atau menurun jumlah tercatat investasinya. Semua dividen yang diterima oleh investor dari investi juga dapat menurunkan jumlah tercatat investasi. Metode ekuitas mengakui bahwa laba investi meningkatkan aset neto investi dan bahwa kerugian investi dan dividen menurunkan aset neto. Untuk membandingkan metode ekuitas dengan metode nilai wajar, asumsikan bahwa Maxi Company membeli kepemilikan 20% pada Mini Company. Dengan metode nilai wajar, Maxi Company hanya melaporkan pendapatan dari dividen tunai yang diterima dari Mini Company. Laba neto dari Mini Company tidak dianggap sebagai dasar yang tepat untuk pengakuan pendapatan dari investasi oleh Maxi. Sedangkan berdasarkan metode ekuitas, Maxi melaporkan pendapatan atas sahamnya dari laba neto yang dilaporkan oleh Mini. Maxi mencatat dividen tunai yang diterimanya sebagai penurunan nilai tercatat investasi. Akibatnya,
Maxi bagiannya dari laba neto mini pada tahun ketika diperoleh. Jadi sebenarnya penggunaan dividend sebagai dasar untuk mengakui laba tidak melaporkan situasi ekonomi yang sesuai. Saya Ilvi Nur Fadila, NPM 20.01020060 akan memaparkan materi presentasi selanjutnya. Konsolidasi. Jika salah satu perusahaan mengakui hak kepemilikan lebih dari 50% pada perusahaan lain, maka dikatakan memiliki kepentingan pengendalian. Dalam hubungan tersebut, perusahaan investor disebut sebagai entitas induk dan perusahaan investi sebagai entitas anak. Perusahaan menyajikan investasi dalam saham biasa, entitas anak sebagai investasi jangka panjang pada laporan keuangan tersendiri dari entitas induk. Jika entitas induk memperlakukan entitas anak sebagai investasi, maka entitas induk umumnya membuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi memperlakukan entitas induk dan entitas anak sebagai satu entitas ekonomi. Materi yang kedua yaitu recycling adjustment yang membahas tentang isu-isu pelaporan lainnya. Yang pertama penurunan nilai, yang kedua pengalihan antar kategori, yang ketiga kontroversi nilai wajar. Yang pertama penurunan nilai, yaitu kerugian nilai pada nilai wajar investasi di bawah nilai tercatat. Jika perusahaan menentukan bahwa investasi mengalami penurunan nilai, perusahaan menentukan atas dasar biaya perolehan diamortisasi dari masing-masing efek untuk mencerminkan kerugian dalam nilai ini. Contoh rugi penurunan nilai. Pada tanggal 31 Desember 2010, Meihu Company memiliki investasi utang pada Blueberry yang dibeli pada nilai pari sebesar 200.000 US$. Investasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10% yang akan dibayarkan pada setiap akhir tahun. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk ditagih. Tapi Blueberry mengalami kesulitan dalam membayar sesuai dengan persyaratan kontraktual. Meihu menggunakan metode nilai sekarang untuk mengukur rugi penurunan nilai yang dipersyaratkan. Seperti yang ditunjukkan bahwa arus kas yang diharapkan sebesar 264.000 US$, lebih kecil dari arus kas kontraktual sebesar 280.000 US$. Jumlah penurunan nilai ini akan dicatat sama dengan selisih antara nilai investasi yang dicatat sebesar 200.000 US$ dan nilai sekarang arus kas yang diharapkan. Perhitungannya yaitu nilai investasi yang tercatat 200.000 US$ dikurangi nilai sekarang dari 200.000 US$, jatuh tempo 4 tahun pada 10%, yaitu 136.602 US$. Nilai sekarang dari 16.000 US$, bunga yang akan diterima setiap tahun yaitu 50.718 US$. Jadi rugi penurunan nilainya menjadi 200.000 dikurangi 187.312 menjadi 12.688 US$. Jurnal untuk mencatat kerugian tersebut adalah rugi atas penurunan nilai 12.688 US$, di debit, sedangkan kreditnya investasi utang yaitu 12.688 US$. Yang kedua, pengalihan antar kategori. Pengalihan investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi yang lain harus terjadi jika model bisnis untuk mengelola investasi juga berubah. Sebagai contoh, asumsi bahwa Brzezinski Group memiliki investasi utang yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan, yaitu investasi yang tidak dimiliki untuk ditagih, tapi dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Pada tanggal 31 Desember 2010, Brzezinski memiliki saldo yang terkait dengan efek tersebut sebagai berikut. Investasi utang sebesar 1.200.000 US$ ditambah dengan penyesuaian nilai wajar efek yaitu 125.000 US$ menjadi nilai tercatat sebesar 1.325.000 US$. Kemudian Brzezinski membuat jurnal untuk mengalihkan efek ke klasifikasi dimiliki untuk ditagih. 1 Januari 2011,
investasi utang didebit 125.000. Untuk penyesuaian nilai wajar efek dikredit 125.000. Kontroversi nilai wajar. Pelaporan investasi itu bersifat kontroversial. Sejumlah kalangan meyakinkan bahwa semua sekuritas harus dilaporkan pada nilai wajar. Yang lain meyakinkan bahwa semuanya harus dinyatakan pada biaya yang diamortisasi. Pihak lainnya lagi lebih menyukai pendekatan sekarang. Pada bagian ini akan ditunjukkan beberapa isu yang belum terpecahkan, yaitu yang pertama, pengukuran berdasarkan metode bisnis. Perusahaan menilai investasi utang pada nilai wajar atau biaya perolehan diamortisasi, tergantung pada model bisnis untuk mengelola investasi tersebut. Yang kedua, keuntungan perdagangan. Dalam keuntungan perdagangan, perusahaan menjual pemenang yang dimiliki dan melaporkan keuntungan dalam laba rugi serta menyimpan yang bukan pemenang. Yang ketiga, liabilitas yang tidak dinilai dengan wajar. Jika sekuritas investasi harus dilaporkan pada nilai wajarnya, maka kewajibannya juga harus demikian menurut banyak akuntan. Menurut mereka, dengan mengakui perubahan nilai pada suatu sisi aktiva saja akan terjadi tingkat yang tinggi dengan jumlah laba dan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, nilai wajar atau komentar lain. IASB dan FASB meyakini bahwa informasi nilai wajar untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan memberi informasi yang lebih berguna dan relevan dibandingkan dengan sistem berbasis biaya. Terima kasih telah menyimak materi yang telah kami presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.